ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Alasan Rasulullah larang anak-anak keluar saat maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak-anak keluar pada waktu maghrib. Beliau juga menganjurkan untuk menutup pintu-pintu rumah pada waktu tersebut. Waktu maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika warna kemerah-merahan pada langit hilang. Dalam istilah lain waktu ini disebut dengan senja. Riwayat yang menerangkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak keluar pada waktu maghrib dan agar menutup pintu ini berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika telah tiba gelap malam dan kamu berada di waktu senja, maka tahanlah putri-putrimu di dalam rumah. Sebab setan sedang tersebar dan bila telah berjalan 1 jam, yakni sesudah Isya, terserah padamu untuk melepas mereka. Dan tutuplah pintu-pintu sambil menyebut nama Allah, sebab setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup." Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan riwayat tersebut pada kitab ke-59. Kitab awal mula penciptaan bab ke-15. Sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang dibawa ke puncak gunung. Menurut riwayat yang termuat dalam kitab Sahih Muslim, alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anak-anak keluar pada waktu maghrib, karena setan berpencar pada waktu tersebut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian apabila matahari terbenam, hingga berlalunya awal waktu Isya. Karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya." Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Anak-anak diminta berdiam diri di rumah setelah matahari terbenam, karena dikhawatirkan mereka akan diganggu oleh setan yang banyak berkeliaran pada waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menutup pintu rumah dengan diiringi zikir pada waktu keluarnya setan tersebut. Salah satu surat yang bisa dibaca untuk memohon perlindungan adalah Surah Al-Falaq. Surah ini juga kerap dijadikan bacaan zikir. Ulama mengatakan, Surah Al-Falaq dan Surat An-Nas disebut dengan Mu'awazatain, yakni surah perlindungan. Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab disebutkan, Al-Mu'awizatain diambil dari kata A'udzu dalam kedua surah tersebut yang artinya, aku berlindung. Berikut bacaan surah Al-Falaq untuk mohon perlindungan. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Selain Al-Falaq, ayat kursi juga kerap dijadikan bacaan zikir pada waktu pagi dan petang. Disebutkan dalam sebuah hadits, ayat kursi dapat menghindarkan diri dari godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi.
Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Bacaan ayat kursi agar terhindar dari godaan setan artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.